Ada orang dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya, sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga gak mau kenal, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak dititipin kok nggak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener, namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok, marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain, nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang makro Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya. Pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggukin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari ya. Pakai merek rupanya tuh ikan. Belum minyak lepas pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sebaris sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeribetin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia lagi. Jauh banget jangkauannya. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah. Tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo muntah, Semeru meriang, Anak Krakatau demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup. Hujan es.
makhluk, air makhluk, gunung makhluk, nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Mana di alam kubur udah pada rapat, saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong gitu. Aman, dia udah beres sudah. Tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu? Palmerah ke kanan. Tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah. Kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Saya perlu dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal kudus ya, kurang disiplin. Yang kedua kurang rapi. Ini negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Ini pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Muncul masalah, bikin tim. Masalah kagak rapi, tim makin banyak. Hei. Aduh, untung saya udah nggak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai, ikut pemilu dulu, zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? Kurang rapi.
Ya Allah, beberapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja dibangun pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia. Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar lah, 5 miliar kali. Oke, yang ketiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sana, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum, ke sana wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu. Ini masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja dah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener. Wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Nyampe di depan korban, pucat maka mukanya tuh wartawan, pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet.